Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Al-Hikam, yakni Syekh Athaillah Sakandari, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarani wa li walidayhi wa li masyayikhi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadrati Syekhil Allamati Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari wa ila jami' muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai halaman pinten 49. Ma qataka syai'un niku napa fasiduddin empat tujuh. Tuh, kok balik atau Fasiduddin. Nggih, catatan kula Fasiduddin. Tomak. Pun panggih sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Fasidud dini, merusak agama. Ya, fasidun. Jadi itu diawali dari yang atas, qolal khirmanu. Fattama'u, maka ketamaan, la mahalata, bisa jadi, fasidud dini, merusak agama. Walidha, ketika dakhala, memasuki siapa, Ali bin Abi Thalibin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhoinya. Jami al-Basroti, di Masjid Jami' Basroh, ya, di Masjid Jami' kota Basroh. Fawajada, mendapatkan al-Qussoso, para penutur, yakusuna, kisah-kisah, fa'aqamahum, maka Sayyidina Ali meminta, aqamahum, mereka berdiri, hatta, sehingga atau kemudian, ja'a, mendatangi, hilal Hasanil Basri, pada Hasan al-Basri, faqala, lalu berkata Sayyidina Ali, ya fata, hai anak muda, ini aku sa'iluka, akan bertanya kepadamu, an amrin, tentang satu hal, fa'in, jika, ajab tani, kamu mampu menjawab dengan tepat, ni, pertanyaanku,
fihi dalam satu hal itu, abqaituka, aku biarkan kamu di sini. Wa illa, jika salah, aqamtuka, aku akan berdirikan kamu. Kama, sebagaimana, aqamtu, aku berdirikan, ashabaka, teman-temanmu. Wakana, maka Sayyidina Ali qad ro'a, telah memandang, alaihi, pada Hasan al-Basri, simtan, tersimpan tanda kecerdasan, wahadian, dan petunjuk, faqala, lalu berkata, siapa? Al-Hasanu, Hasan al-Basri, sal, bertanyalah, amma syi'ta, sesukamu, qala, bertanya Sayyidina Ali, malakuddin, apa yang, malaku, menjadi keindahan, ad-din, agama, apa yang menjadi keindahan agama, qala, menjawab Hasan al-Basri, al-wara'u, sifat wara', qala, bertanya Sayyidina Ali, fama, lalu apa?
fasaduddini yang merusak agama. Qala menjawab Hasan Al-Basri, at-tama'u sifat tamak, qala berkata Sayyidina Ali, ijlis, duduklah. Famisluka, orang seperti kamu, man adalah orang, yatakallamu yang layak bicara, alan nasi di hadapan manusia, wal waro'u, waro' adalah alladzi yang yuqabilu menjauhi, bisa diterjemahkan menandingi, at-tama'a ketamaan, huwa adalah waro'ul khossoti, waroknya orang-orang khusus, wahwa warok adalah sihhatul yaqini, sikap teguh, al yaqini pada keyakinan, wa kamalut ta'alluqi, wa kamalu dan sempurnanya at-ta'alluqi bergantung, birabbil alamina kepada Tuhan semesta alam. Wa wujudus sukuni dan wujud pasrahnya ilaihi kepada Allah,
wa tuma'ninatul qalbi, dan tenangnya hati. Bihi, kepada Allah. La wara'ul amati, la bukan seperti wara'u, waroknya al-amati, orang awam. Wahwa adalah tarku, hanya meninggalkan asyubuhati, perkara subhat. Wa ala hadza, dan demikianlah fayuqalu, yang dikatakan qiyasan, dengan dianalogikan alama, pada apa yang qalahul musannifu, ya, ala pada maqalahu, apa yang disampaikan al-musannifu, oleh penulis kitab. Ma, tidak, basakot, tumbuh, oh timbul, ma tidak basakot, timbul, atau muncul juga boleh, aghsanu, beberapa cabang, izin, keagungan, illa, kecuali, ala, dengan buduri, benih-benih, waroin, kewiraian. Ya, saya jelaskan dulu di alinea ini. Jadi ini di Masjid Jami' Basra, Sayyidina Ali bertanya kepada anak-anak muda yang di situ, karena banyak yang bertutur kata, ya, seakan-akan mengisahkan agama, belajar agama, tapi ternyata gak ada yang mampu menjawab ketika ditanya Sayyidina Ali.
Apa yang merusak agama? Yang merusak agama adalah tomak. Apa sih bahasa Jawanya yang tepat tomak itu? Ya, bahasa tapi kasar sekali, yang tepat itu kasar sekali, cerongohan. Itu yang paling tepat, tapi kasar lah. Orang Jawa ini kalau diajak ngomong apa adanya kan tidak mau. Ya, ngomongkan orang lain bodoh itu aja nggak mau, kurang pinter. Maka sebenarnya dengan toma ini, jika kamu selalu memikirkan masalah, kamu selalu mengeluh. Ya, kalau memikirkan masalah, kamu selalu mengeluh. Masalah itu gak usah dipikir, dicarikan solusi. Kalau kamu memikirkan solusi, maka kamu akan tumbuh. Itu maksudnya kata-katanya Sayyidina Ali. Jadi ya kita hidup nggak mungkin nggak menerima masalah, nggak ada masalah, selalu ada masalah. Tapi masalahnya nggak boleh difikirkan, harus dicarikan solusi supaya ndak toma. Ya, orang toma nanti akhirnya menggantungkan diri kepada orang lain. Karena apa? Pertanyaan Sayyidina Ali, apa yang membuat agama ini indah? Ya ini al-waro, bersikap wirai. Wirai itu orang yang selalu menjaga dirinya dari sikap-sikap tercela. Wirai. Sebagai contoh terkecil saja, ini kan ada gelas minuman, terus pada nyoblos gelas minuman semua, terus lupa mana tadi yang punya saya, ya nggak bisa niteni. Kalau orang wirai ya sudah, ya tidak akan mengambil minuman karena itu kita tidak tahu punyanya orang lain yang mana, punya kita yang mana. Oke, jadi itu sikap wirai yang paling sederhana. Jadi antara wirai dan toma itu bersaing. Biasanya kalau punya teman wirai, teman yang satunya toma. Karena yang wirai itu cenderung loman, cenderung dermawan. Apa yang dia ada nggak eman untuk mengeluarkan. Karena dia sudah tahu, dia sudah belajar bagaimana dia melepaskan keterikatan terhadap kepemilikan duniawi. Nah, makanya Allah memberikan pelajaran kepada kita setiap Idul Fitri harus mengeluarkan zakat fitrah. Itu bukti latihan bahwa kita itu latihan melepaskan kepemilikan kita. Rela nggak melepaskan? Perintahnya Allah 3,75 kg, ya semuanya kirim ke Amil itu ya 3,75. Kalau ditanya loh kok sedikit sekali, perintahnya kan segitu. Berarti andai kata diperintah agak besar sekali, ya mengeluh. 1/10 aja mungkin ya tambah mengeluh. Nah, padahal itu latihan untuk kita bisa membenahi diri, sikap tidak tergantung dengan kepemilikan yang kita miliki. Itu dilatih oleh Allah dengan zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat-zakat yang lain. Ya. Kalau mengeluarkan zakat, ya makanya orang wirai itu kalau mengeluarkan zakat pasti dilebihkan. Perintahnya Allah itu kan minimal, bukan maksimal. Kalau ketika kita menjadi orang yang kaya, asetnya sudah miliaran, ya paling enggak ya orang satu rumah, satu kepala, satu jiwa itu ya 10 kilo lah. Bukan 3,75, 2,75. Gak sampai 3 kilo. Kalau dibanding nikmat yang diterima, ya kecil sekali. Jadi orang wirai bersikap seperti itu. Makanya
Toma ini selalu bersaing, ya, bersaing dengan wirai. Kalau orang toma, apapun pokoknya dinilai uang, itu orang toma. Jadi dimintai tolong temannya arisan PKK, Ciono carane njaluk duit, njaluk sangu, ya. Itu ciri-ciri orang toma. Ya untuk kepentingan organisasi kecil, wis sampean tuku sing bagian fotokopi, sampean bagian anu sampean iki. Nah, terus tanya sama ketua PKK-nya, gak ono transporte ta? Itu juga ciri toma. Ya kalau ketuanya ngerti wirai, wis sangono timbang dadi masalah, ya kan? Iya. Kalau dia arisan di tempat orang lain, jajannya nggak terlalu istimewa, dicela. Tapi giliran di tempatnya sendiri, ya cuman OT-OT, paling banter ya kacang godok itu. Loh, hal ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Oke. Kalau tidak mau dikritiki orang, ya sudah diam saja. Disuguhi apa saja ya sudah, apa aja itu diterima. Namanya qanaah. Ya, orang yang nerimo ing pandum itu qanaah. Terus contohnya ketika ada orang lain punya hajat, kita nggak datang, tetangga datang, itu ternyata di sana nggak dikasih makan, cuman dikasih cemil-cemil. Toleh mau pamitan kok belum keluar piringnya, belum keluar ininya. Kadung ngamplopi 50.000, kok gak metu mangane iki. Sama tuan rumah diajak ngomong terus. Ya. Makanya ketika berhadapan dengan itu, kondisi-kondisi seperti itu, hati kita harus bergeser kepada sikap wirai. Ya kita niatnya menolong orang yang tidak mampu, ya supaya dia mampu melaksanakan kewajibannya, contohnya menikahkan anaknya dan sebagainya. Jangan dinilai aku rugi, buwuh ora oleh apa-apa, mangan gak dikei. Oke, jadi kalau ngaji tasawuf ya kita menilainya dari sudut pandang yang lain. Oke. Sehingga Hasan Al-Basri ini dikatakan oleh Sayyidina Ali layak menjadi orang yang bicara di depan umum, ya. Akhirnya karena doanya Sayyidina Ali, Hasan Al-Basri ini menjadi gurunya para imam-imam madhab juga. Yes, dulu banyak yang mengikuti madhabnya Hasan Al-Basri, tapi tidak setenar imam madhab 4. Nah ternyata ya wirainya orang awam itu masih mendekati dengan toma. Ya wirainya gayane gak gelem. Nah, orang Jawa itu kalau disuguhi kan nunggu 3 kali. Monggo. Oke. Atur suwun. Kok cuman pisan tok ae. Nah, nunggu 3 kali. Gaya pertama, kedua wirai. Ketiga, setelah ketiga baru mulai start dihabiskan. Ya. Lah ini wirainya orang awam, jadi menahan sebentar, baru nanti langsung dilanjutkan sampai habis. Ya, kalau orang yang betul-betul wirai ya enggak. Kalau mau makan makanan di tempatnya orang lain, dilihat dulu kondisi yang ditamoni, ya, yang didatangi kira-kira mampu enggak. Ya kalau kira-kira mengada-adakan ya dimakan secukupnya lah, pokoknya tuan rumah tadi seneng dan kita menghormati. Ya. Nah kemudian waroknya orang awam itu hanya menghindari syubhat, ya, menghindari syubhat. Nah kemudian Musonef ini menjelaskan kita dengan menganalogikan bahwa orang awam sikap wirainya menghindari barang-barang subhat,
ya, yang dijelaskan di dalam fikih, pokoknya sesuatu yang syubhat nggak dimakan, nggak diterima. Tapi faktanya sekarang beda lagi, jelas-jelas barang haram diamplopi, waktu pilkada ya semua orang terima. Oke, jadi ini perubahan sikap yang dijelaskan oleh musonef, yakni penulis kitab hikam ini. Kenapa seperti itu? Nah, kata musonef, ma qadaka syai'un. Nah, ini ma tidak, ya, qadaka ma tidak ada qadaka yang dapat mengendalikan kamu, ya, ini syai'un sesuatu pun, ma tidak ada qadaka, ya, yang dapat mengendalikan kamu, syai'un sesuatu pun, mislu, mislul wahmi sehebat al wahmi angan-angan. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan ke hikmah ke-61 ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ma qadaka tidak ada yang dapat mengendalikan kamu, syai'un sesuatu pun, mislul wahmi sehebat angan-angan. Oh, dereng panggih. 49 atas sendiri. Empat 49 atas. Yakni annal wahma, bahwa angan-angan huwas sababu, huwa yaitu as-sababu menjadi sebab, fit tomai ketamakan, finnasi manusia, wadzalika yang demikian itu kafin cukup, fi dalam kuhbihi kejelekan angan-angan, li'annal wahma karena angan-angan alladzi yang
Huwa dia asluhu asalnya tamak, amrun perkara, adamiyun manusiawi, idh huwa idh oleh karena itu, huwa angan-angan, ibaratun diibaratkan, anit takhayyuli, ya seperti hayalan, wal khisbani dan dugaan-dugaan, at-taqdiri semacam kira-kira, lakin tetapi, an-nufusu jiwa itu, munqadatun selalu tunduk, lahu kepada angan-angan, atamma daripada, min inqiyadi lebih tunduk, min inqiyadiha lebih tunduk, hilal akli kepada akal, ala tidakkah taro kamu melihat, annat tab'a bahwa at-tab'a karakter manusia, yanfiru selalu takut, minal hayati kepada ular, litawahhumihi karena dia mengira ular itu, al-dharara fiha berbahaya,
bal bahkan minal khabli melihat tali, al mubarqoshi berwarna hitam, li kaunihi karena dia ala suratiha mirip dengan ular, walau ingqadat walau seandainya jiwa ingqadat tunduk lil akli pada akal, lam tanfir tentu tidak takut, lianna karena ma apa, lianna ma karena apa, kudiro yang ditakdirkan, yakunu pasti terjadi, wa malam dan apa yang tidak, yuqaddar ditakdirkan, lam yakun tidak akan terjadi. Fala maka dari itu yaslamu tidak seorang pun selamat, minat tomai dari ketamakan, fil khalqi terhadap makhluk, warrogbati dan menyukai, fima apa yang ada, bi aidihim di tangan mereka, illa kecuali ahlul waroi orang-orang yang wirai, al khosi khusus, wahum mereka adalah ahlul qanaati orang-orang yang qanaah, wa tawakkuli
dan bertawakal. Alladzina orang-orang sakoto yang memutuskan min dari kulubihim hati mereka alaqatul khalqi, alaqatu bergantung, al khalqi pada makhluk, fala yahtamuna maka mereka tidak peduli lirrizki terhadap rizki. Saya jelaskan dulu ini. Nah, inilah orang-orang tomak. Nah, menurut Syatoilah, tomak itu termasuk karakter yang manusiawi, manusiawi. Ada motor baru, kita pingin yang baru, padahal masih punya motor itu baru setahun 2 tahun, ya. Apalagi kalau kita diberi kemampuan untuk beli atau minimal untuk nyicil, ya. Kalau nenek moyang kita itu punya kendaraan, ya dia nikmati sampai masa nilai ekonominya habis, ya. Akhirnya jadi barang antik. Kalau kita sekarang sudah memang kayaknya dikondisikan jadi orang tomak semua. Nah gimana? Gak tomak. Kita HP saja gak bisa nikmati dengan jangka waktu yang lama. Kalau nggak ganti, nanti operator mengganti fiturnya saja, kayak dari 4G, 3G ke 4G ke 5G, akhirnya yang lama-lama nggak bisa terpakai. Termotivasi beli lagi. Saya hitung kadang-kadang baru muncul produk satu, kita belum sempat lihat ke toko sudah muncul lagi. Ya, nah ini kan akhirnya kondisi itu membuat kita tergantung dengan sesuatu yang lain selain Allah. Nggak mengikuti zaman itu bagaimana? Ya nggak bisa. Dan contohnya aja kalau ngaji sama saya, ngaji Zoom itu kalau HP-nya nggak bagus, speknya di bawah rata-rata, ya nggak bisa ikut ngaji. Saya makin kesini ternyata fiturnya Zoom itu nggak bisa saya pakai dengan laptop saya yang lama. Wah, ini nggak bisa dipakai yang lama karena semakin banyak yang ngaji, hostnya saya yang lama tiba-tiba putus. Apa ini? Saya kira laptop saya rusak, ternyata enggak, karena yang ngaji makin banyak, kemudian ya mau nggak mau saya harus punya laptop yang memadai. Terus mencari, oh ini kalau jumlah yang ngaji orang katakanlah 50, tapi tidak pakai HP. Yang ngaji Zoom nggak pakai HP, di rumahnya masih pakai TV Android. TV Android itu sama dengan 10 HP. Padahal saya Zoom langganan yang 300. Kalau 50 orang sama dengan 10 HP sama dengan 500 orang. Ya saya nggak bisa melarang karena dia menikmati, katanya kalau ngaji pakai TV Android mantep Gus, langsung kelihatan besar kayak di TV. Saya yang di sini ternyata jatahnya satu TV sama dengan 10 HP. Akhirnya sekarang saya harus berlangganan 500 orang. Nah, mau nggak mau 500 orang
laptop saya harus ganti. Saya ke konsul dulu sama ahli IT. Nah, iki piye IT ini, waduh. Ini laptopnya Bapak harus minimal yang ini nih, harganya berapa? 25 juta. Mikir-mikir, mau nggak beli, ngajinya putus. Kalau beli, ya gak mungkin jalur urunan. Ya kan? Terus saya beli laptop yang baru 25 loh itu. Karena apa? Mau nggak mau, ya itu akhirnya dengan kecanggihan teknologi sekarang saya juga nggak perlu pakai layar LCD proyektor, itu saya geledakkan kalah canggih. Sekarang cukup TV, ya. Di sini bisa lihat yang di rumah-rumah, yang di rumah juga bisa melihat ke sini. Nggak ganti, saya hostnya nggak ganti. Kalau jenengan kan bukan host, ya. Kalau hostnya nggak ganti, ya nggak bisa ngaji. Makanya beberapa kali ngaji kok putus-putus, kenapa? Ini ternyata laptopnya yang sudah nggak mumpuni. Mungkin kalau dipakai jenengan ya masih bagus, nggak mumpuni. Nah, kemudian ternyata Zoom, pada akhirnya nggak bisa dibayar rupiah, bayarnya dolar. Pakai dolar. Ya untung jamaah yang di Zoom banyak yang punya kartu kredit dan bayarnya harus pakai kartu kredit. Ya sudah. Nah, ini kan kita nggak ngikuti, gimana? Ngikuti itu ya gimana? Teknologi ini buat kita tomak, buat kita tomak. Gak tomak itu ya gimana? Kita mau mengajarkan kebaikan, tapi fasilitasnya menuntut kita selalu update terus. Wah, ini akhirnya memang nafsu kita itu selalu kalah dengan ketamaan-ketamaan. Akal ini juga selalu kalah dengan angan-angan. Akhirnya beli HP yang mahal untuk nyuting daripada ini. Terus kemarin terbersit lagi. Wah, beli yang Holy Land saja langsung bisa live pakai TikTok, live pakai Facebook, ya, live pakai YouTube, semuanya itu jadi satu, bisa 4 sampai 5. Zoom juga bisa. Langsung jadi satu kamera langsung beberapa media sosial siaran langsung. Saya browsing masih 25 juta lagi. Ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Ngaji yang kayak orang dulu qanaah itu nggak pakai laku. Saya masih mencoba bikin saluran di WhatsApp. Saya qanaah saja, nggak saya iklankan kayak orang-orang kan iklan satu hari 15.000 itu iklannya. Jajal sih gak iklan, saya pasang aja selalu di di story saya. Jamaah yang lain yang nggak ada yang ngeklik. Ya. Saya berarti menyimpulkan ini, alhamdulillah jamaahku qanaah. Qanaah. Saya selalu ditawari oleh WhatsApp, kalau mau promo iklan jangkauannya sekian, kira-kira ya nanti followernya bisa sampai ratusan ribu. Saya lihat followernya orang-orang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Iki temen apa gak? Ya. Nah, ini kemudian yang memicu lagi karena terlalu banyak angan-angan. Paham itu angan-angan, hayalan-hayalan yang tidak ini. Jadi angan-angan itu pikiran yang tidak didasari dengan keinginan yang kuat. Ya, kalau guru mengatakan muridnya itu bias dalam kognitif, mikirin gelambyar, ya, bias dalam kognitif, jadi gak jelas. Nah, kalau orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya supaya tidak tamak, dia tidak memperdulikan terhadap rezeki, ya. Dia tahu takdirnya hari ini bagaimana, tahu
Makanya Syekh Athaillah menggambarkan orang itu selalu kalau ketemu ular takut dan lari. Nafar itu namanya fafirru ilallah ya. Kalau di Quran kan fafirru ilallah, takut terus larinya kepada Allah. Nah, kalau fafir di sini takut larinya bukan kepada Allah. Nah, ini digambarkan oleh, sehingga setiap ketemu sesuatu yang melingkar seperti ular langsung kaget. Karena dia hanya selalu dikendalikan angan-angan ya. Lama-lama kalau terlalu terbuai dengan angan-angan, kita bisa mengalami satu kondisi namanya fobia ya. Naik ketinggian gitu sudah takut, yaitu fobia ketinggian. Ada kucing lewat takut, itu namanya fobia. Nah, padahal otak kita itu, akal kita, rasio kita, rasional ini ya, rasio kita sudah mengatakan bahwa itu tidak bahaya. Oke, tidak bahaya, tapi begitu ketemu langsung lari, siapapun lari. Oke. Nah, tamak itu asal usulnya orang menyebutnya sebenarnya gak apa-apa, wis manusiawi ini. Lama-lama jadi tradisi, oke, jadi tradisi. Contohnya kita tahlilan pada orang meninggal. Tadinya kan ya nggak ada toh yang ngasih suguhan makan minum yang berlebih-lebihan. Terus tiba-tiba ada orang kaya, keluarganya meninggal, ngasih makan, ngasih ini, yang lain-lain ikut-ikutan. Nah, karena tradisi terus berjalan secara manusiawi, suatu ketika ada yang meninggal, keluarganya tidak memberi makan dan minum, yang lainnya ya mengolok-olok, akhirnya ngatain orang pelit, wong ini sudah sana sini aja ngasih makan, ngasih minum, masa nggak ngasih apa-apa. Emangnya orang bantu baca surat Ikhlas 100.000 kali nggak kering nih tenggorokan. Nah, asal muasalnya ya manusia sendiri yang menciptakan. Ya wis namanya ikhlas ya wis ikhlas, jangan ditambah-tambahi. Akhirnya kita nggak bisa merdeka hidup ini. Ada pertanyaan? Sehingga orang-orang yang mengatakan, wah saya sudah bertawakal pada Allah, pasrah, qanaah, kita lama-lama kecelik, bahasa Jawanya kecelik dengan apa yang kita sampaikan pada diri kita sendiri. Makanya Syekh Athaillah itu sebenarnya sangat sederhana apa yang disampaikan dengan hikmah-hikmahnya ini. Hikmah itu apa toh? Hikmah itu saya mencari kata-kata hikmah. Hikmah itu apa di dalam Islam? Ternyata hikmah itu menemukan pemaknaan kata yang setelah sesuatu itu terjadi, itu namanya hikmah. Walah ngene iki mang hikmah ngene to. Lah itu loh namanya hikmah. Hikmah yang pertama ya, penemuan makna kata setelah sesuatu itu terjadi. Hikmahnya karena jenengan ngaji, akhirnya tahu toma, ya tahu qanaah, ya kemudian tahu bahwa jiwa kita itu selalu dikendalikan dengan yang namanya toma, bukan qanaah. Sampai punya anak cucu dinamakan qoni, dengan harapan anak cucunya bisa narimo ing pandum. Lu berat itu, jangan dinamakan begitu berat itu qoni. Jadi jangan memberi nama yang terlalu memberatkan, karena qanaah itu kelasnya tinggi sekali. Contohnya begini, ketika teman kita, tetangga satu gang, semua dapat BLT, dapat bantuan, dapat beras 1 bulan 10 kilo, terus kita nggak dapat. Kemudian dalam hati gini, masa kalau di kabupaten kan kami tua ya, masa
Pak Wo itu lupa sama kita, nggak tahu kalau sama kita kok lain-lainnya dapat, orang yang kita duga bahwa dia lebih kaya kok malah dapat, kok saya nggak dapat. Itu lama-lama qanaah kita hilang, tinggal qani'ah. Ya sama seperti itu. Saya dapat dari pemerintah 1 bulan 10 kilo, kadang dapat 2 kali. Terus saya telepon orang yang di tetangga saya yang usianya sudah sepuh, saya telepon, Mbah, anu nggih, binjing jenengan pundut yang di kelurahan kayak biasanya. Oh nggih. Terus pripun jenengan pun kangge jenengan. Tapi jenengan matur tengene panitia mengambilkan punya saya karena saya di luar kota. Saya kasih foto KTP untuk ngambil. Ya akhirnya ternyata dengan BLT juga menciptakan kondisi orang tidak qanaah. Ketika salah satu ini tidak dapat, terus saya di WA, Pak RW kok saya nggak dapat, yang lain dapat. Loh, ya nggak tahu, wong itu kan yang punya data Kementerian Sosial. Ternyata ada sensus ekonomi, ternyata pada waktu di sensus anaknya pulang bawa ninja, bawa mobil. Terus pinter yang nyensus kan tanya, ini punya siapa Pak? Ini punya anak saya ini. Ya sudah, menggugurkan dia sebagai orang miskin. Nah, jadi pemerintah itu tahu kalau saya dapat jatah 10 kilo, bahkan rata-rata 2 kali, berarti 20 kilo, karena sudah masuk catatan lansia. Lansia sekarang kan 50 tahun, nah ini udah lebih 50 tahun dapat lansia. So, kalau jenengan ada yang mau, besok saya bawa ke sini kan dapat lagi. Okay. Jadi memang kondisi-kondisi yang tadinya manusiawi dianggap lumrah, akhirnya menumbuhkan dalam hati kita tamak, rakus, kurang saja. Nanti lama-lama walaupun banyak rasanya masih kurang. Makanya tadi dikiaskan oleh musonef, nanti sama halnya kita minum air tapi air garam atau air laut, walaupun minumnya banyak tetap merasa haus. Ya, ada pertanyaan? Qanaah sama wirai. Kayaknya hal ini kan sudah diajarkan orang tua kita dari kecil, ya. Kalau minta apa-apa selalu dikasih nasihat, terus gak usah, itu gak perlu ini. Tapi anak yang Gen Z sekarang cenderung tidak qanaah karena dari kecil sudah ditampilkan oleh orang tuanya hal-hal yang serba ada, dan minta apa-apa nggak pernah dijanjikan atau disemayani, nggak pernah. Ya, makanya ini yang membedakan kita dengan Gen Z. Akhirnya jadi generasi stroberi. Stroberi bahasa Jawanya generasi gembuk. Apa titik nggak tahan. Kalau kuliah kos telat kirimannya, telat berasnya, sudah bingungnya kayak Los Angeles kebakaran itu. Nah, karena apa? Ya kondisi yang menciptakan orang tuanya. Nah, orang tua yang sekarang cenderung mengajari anaknya toma. Apa buktinya? Prinsip orang tua hari ini, ya zaman sekarang, sudahlah biarlah yang lakoni susah biar saya, bapaknya, ibunya, anak saya jangan sampai. Loh, kan banyak toh. Bahkan orang sekarang, orang tidak punya sikap dan perilaku kemewahannya melebihi orang yang betul-betul kaya. Orang yang kaya cukup beli sepatu 100-200 ribu. Kadang yang orang biasa-biasa sepatunya 500-700. Saya sering nemukan hal seperti itu. Sepatu saya itu yang di belakang jenengan itu cuman berapa? 70 ribu nggak ada.
Tapi kalau ya saya yang pakai, orang lain nggak percaya itu kalau 70.000. Kalau pengen beli 70.000 saya antar ke Pare. Saya lewat di Pare, wah kok bagus untuk 17-an. Nah, karena yang jualan tetangga, saya pikir guyonan. Niki lek jenengan situmbas 50.000. Tambah kalih umon mungkin ongkire kalau ternyata jenengan. Nah itu 50.000. Kalau yang pakai Raffi Ahmad, wah dianggapnya 100 juta. Kalau yang pakai jenengan, walaupun sepatunya 100 juta, orang lain nggak percaya. Okay. Saya sering pakai baju yang saya pakai setiap hari ngaji itu loh. Harganya 100.000. Yeah. Tapi kalau saya ngomongin jenengan 100.000 ya nggak percaya. Masa sih 100.000? Ya saya punya baju yang bagus-bagus yang harganya 500 ke atas punya, tapi tidak saya pakai dalam kondisi seperti ini ya, kadang-kadang kondisi tertentu. Yang ngaji Ramadan belum dapat kitab siapa? Oh, nanti habis ngaji ya. Ya, mudah-mudahan nanti Ramadan setiap malam ndak hujan. Kalau hujan ya jenengan boleh pakai Zoom di rumah. Kalau satu keluarga ya, kalau nggak bisa kenceng HP-nya, beli speaker aktif kecil ya, di Bluetooth biar kenceng. Ya kalau kondisinya hujan, kalau nggak pakai itu ya nggak bisa kedengaran. Pokoknya kalau HP-nya jenengan RAM-nya 8, insya Allah lancar. Kalau di bawah itu insya Allah putus-putus. Insya Allah putus-putus. Karena apa? Dulu saya pakai laptop yang biasa ya masih ngatasi. Ternyata sekarang saya pakai laptop biasa nggak ngatasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhumut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin
ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.